Shalom, salam damai, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Engkau yang penuh kasih, Engkau yang memberkati. Ampuni dosa kami, berkati kami saat kami mendengar firman ini menjadi nasihat bagi diri kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, berkati anak-anakmu. Ayat renungan Kejadian 48 ayat 20. Lalu dia mendoakan keberangkatan bagi mereka pada hari itu juga. Katanya, dengan menyebut namamu lah orang Israel akan saling memohon berkat. Sedemikian. Semoga Allah menjadikan kamu seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah Yakub menempatkan Efraim lebih dahulu daripada Manasye. Sebagaimana yang Abraham dan Ishak telah lakukan sebelumnya. Jadi sekarang Yakub mengucapkan berkat, kali ini ke atas Yusuf dan anak-anaknya, yang Yakub tuntut sebagai anak-anaknya sendiri, dan nama mereka menjadi 2 daripada 12 suku Israel. Memberikan berkat ialah satu adat dalam zaman Alkitab. Para bapa akan mengucapkan berkat ke atas anak-anak mereka. Yang lebih tua akan memberkati generasi yang lebih muda. Dan mereka yang mempunyai kuasa akan memberkati orang-orang bawahan mereka. Oleh sebab adat inilah para ibu membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Yesus. Melalui tindakan mereka, mereka mengiktiraf dia sebagai seorang yang layak menerima hormat, sebagai seorang yang mempunyai kuasa, dan sebagai seorang yang berkatnya ke atas anak-anak mereka akan menjadi satu tanda dan hak istimewa yang khas. Nampaknya kita telah meninggalkan amalan memberkati anak-anak kita karena takut yang kita mungkin akan mengambil peranan Tuhan, atau bahwa kita mungkin akan meniru komuniti iman yang lain. Oleh karena ia adalah amalan Alkitabiah, tidak ada salahnya dalam melaksanakannya. Persoalannya adalah bukan sama ada kita harus melakukannya atau tidak, tetapi sebaliknya bila dan bagaimana. Mengenai bila, jika ibu bapak bermula cukup awal, anak-anak mereka akan membesar mendengar ibu bapak mengucapkan berkat ke atas diri mereka dan tidak akan merasa tidak selesa dengannya di kemudian hari. Sementara saya, Claudio, sedang membesar, adalah menjadi adat dalam keluarga kami bahwa setiap kali kami meninggalkan rumah atau mengakhiri perbualan dalam telepon dengan ibu kami akan meminta berkatnya, dan respon kebiasaannya ialah untuk berkata, Tuhan memberkatimu anakku, sehingga hari ini. Sebagai seorang dewasa dan setelah lebih 15 tahun berlalu sejak kematian ibu, saya rindu mendengarkan dia mengucapkan kata-kata itu kepada saya. Jadi, sebuah berkat boleh diucapkan ketika kamu berpisah, ketika anak-anakmu pergi ke sekolah atau ke tempat kerja, ketika kamu mengakhiri perbualan telepon, email, atau message text, atau sebelum mereka tidur. Mengenai bagaimana konteksnya, mungkin merupakan satu situasi yang mereka sedang hadapi. Berkat untuk perlindungan, atau untuk pengajian mereka, atau untuk mereka dan anak-anak mereka, dan sebagainya. Mungkin ini ialah masa yang baik bagimu untuk menghidupkan semula amalan Alkitabiah ini. Bapa, berkati anak-anak kami hari ini, dimanapun mereka mungkin berada dan apa saja yang mereka mungkin sedang lakukan. Lindungi mereka, dan semoga mereka merasakan hadirat-Mu dalam hidup mereka dan berpaling kepadamu pada saat ini sementara kami berpikir tentang mereka. Berkati anak-anak-Mu. Ini adalah amalan yang Alkitabiah. Pada saat ini, Ibu Bapa, berkatilah anak-anak-Mu.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena nasihat Tuhan berkenan dengan memberkati anak-anak. Ini adalah amalan yang alkitabiah. Biarkan kami dapat melakukan ini bagi anak-anak dalam keluarga kami. Inilah doa dalam nama Yesus. Amin.